Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Bunda Jeli pada pembelajaran matematika SDITMC. Salam soleh, mandiri, cerdas. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan dan faktor dan cara menentukan kelipatan dan faktor. Hari ini akan Bunda lanjutkan lagi materi pembelajaran kita, yaitu tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan Bunda jelaskan adalah tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti Bunda akan berikan contoh bilangan prima antara 1 sampai dengan 100. Nah, bilangan-bilangan yang Bunda beri tanda warna hijau, artinya yang di dalam kotak warna hijau merupakan bilangan prima. Misalkan 2 itu merupakan bilangan prima. Kenapa 2 merupakan bilangan prima? Karena 2 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu angka 2 itu sendiri. Nah, begitu juga dengan 3 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3. Begitu. 5 juga seperti itu. 5 hanya bisa dibagi 1 dan 5. Oke, paham anak soleh tentang bilangan prima ya. Selanjutnya yaitu tentang faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Kemarin Bunda udah jelaskan tentang cara mencari faktor, bisa dengan tabel perkalian atau dengan cara pembagian. Nah, setelah kalian mengetahui tentang faktor suatu bilangan, contohnya faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Setelah itu, dari faktor-faktor ini, kita lihat yang merupakan bilangan prima adalah angka 3 dan 5. Sehingga faktor prima dari 15 yaitu 3 dan 5. Begitu anak soleh. Bagaimana? Udah paham belum? Lanjut di contoh yang kedua tentang faktor prima, yaitu faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Yang merupakan bilangan prima adalah hanya angka 2, sehingga faktor prima dari 16 adalah 2. Begitu, paham ya anak soleh? Yang terakhir, Bunda akan jelaskan tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara untuk menyelesaikan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Ingat ya anak soleh, perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukannya kita dapat menggunakan pohon faktor. Perhatikan penjelasan contoh yang akan Bunda berikan. Contoh yang pertama, kita akan menentukan faktorisasi prima dari 40 dan 60. Kalian dapat lihat contohnya pada halaman 60 di buku cetaknya. Yang pertama adalah 40. 40 itu kita buat cabang pohonnya menjadi 2. Yang sebelah kiri untuk menyatakan bilangan prima dan yang sebelah kanan untuk menyatakan hasil. Nah, 40 anak kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 masih bisa dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 kita buat lagi cabang pohonnya menjadi 2 bagian. 10 itu juga masih dapat dibagi bilangan prima yang terkecil, yaitu 2, maka 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Karena yang terakhir 5 merupakan bilangan prima, jadi pengerjaannya udah selesai, tidak perlu buat cabang pohon yang baru lagi. Jadi faktorisasi prima dari 40 adalah
2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Karena 2-nya ada 3, maka dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Lanjut contoh yang kedua, 60. Dengan cara yang sama kita buat cabang pohonnya 2, maka 60 dapat dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. Jadi 60 dibagi 2 hasilnya 30. Kita tulis di bagian sebelah kanan. 30 masih bisa dibagi dengan 2 ya. Maka 30 dibagi 2 menjadi 15. Kita tulis 15 pada bagian sebelah kanannya. 15 udah nggak bisa lagi dibagi dengan 2, nggak habis. Sehingga kita bagi dengan bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya menjadi 5. 5 sudah merupakan bilangan prima. Maka pengerjaan pohon faktornya udah selesai. Jadi kita dapat tuliskan faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2 ada 2 kali, maka dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Bagaimana anak soleh, sudah paham ya cara menentukan faktorisasi prima suatu bilangan? Ini nanti akan berguna saat kita menentukan KPK dan FPB. Demikian materi hari ini selesai. Silakan kerjakan latihan soal yang Bunda berikan. Ada 3 soal. Langsung dikumpulkan dengan Bunda Jeli. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang terakhir di hari Rabu. Akan belajar KPK dan FPB. Terima kasih anak soleh.